Film ini diawali dengan sebuah podcast singkat pada seorang aki-aki berumur 63 tahun bernama Ahmad Pir'au, di mana Ahmad mengaku pernah mengalami sebuah kejadian tak terlupakan, yaitu kepincut pada sosok wanita Belanda yang pernah ia temui di pavilion belakang rumahnya. Dan menurut keterangan Ahmad, wanita ini sering memainkan sebuah lagu yang sangat mirip dengan backsound lagu di game Tetris, yang kalau menggunakan sungut suaranya kurang lebih seperti ini. Kemudian scene beralih pada si bocil Riri yang terbangun di dekat pohon golkar bangkotan. Di tengah kepanikan, seketika Riri merinding saat mendengar lantunan lagu Sombong yang biasa dinyanyikan oleh Ce Asih. Astagfirullah, untung saja penampakan Asih yang penuh dengan jigong hanyalah mimpi yang dialami oleh Risa. Di tengah rasa puyeng, Riri yang takut telat latihan balet meminta si Teteh untuk bergegas, apalagi mereka harus mampir dulu ke rumah Om Ahmad yang baru pindah ke Bandung. Hingga sesaat kemudian, Risa yang akan mandi mempersiapkan bajunya terlebih dulu. Tanpa diduga, 3 jurik bocil sahabat Risa juga ikut pindah dari rumah si nenek. Sengaja tante bawa kemari dari rumah nenek. Mainin lagu untuk manggil teman-temannya. Selama mama kalian nyusul papa. Singkat cerita, saat Risa dan Riri nebeng makan di rumah Om Ahmad, istrinya yang mirip Sophia Lacuba bernama Tante Tina meminta mereka untuk sering-sering saja main ke rumahnya. Terlebih saat ini, Ibu Risa malah mantau menyusul suaminya ke luar negeri akibat sudah tidak lagi kepake menjadi hansip. Ya, meski terkesan tidak tanggung jawab terhadap anak, namun Om Ahmad yakin jika orang tua Risa sedang mempersiapkan bekal untuk masa depan anak-anaknya. Sesaat sebelum pergi, sepupu Angki berkata jika keluarganya akan nyekar ke makam si emak yang ternyata sudah meninggoy terkena penyakit pelanga pelongo kronis. Hingga setelah Risa pergi, Ahmad berniat mengecek pavilion belakang yang akan ia jadikan sebagai ruang kerja pribadi. Seketika Ahmad merasa beruntung setelah membeli rumah ini yang benar-benar memiliki suasana vintage. Kembali pada Risa yang sedang menunggu adiknya latihan balet. Sontak Risa pun heran saat melihat asap yang ngulek di sekitaran adiknya. Hingga tak lama kemudian, tiba-tiba Risa mencium bau danur. Astagfirullah, sontak Risa pun kaget saat melihat penampakan jurik berkebaya hijau dengan wajah yang seperti ditapok tai sapi. Singkat waktu di tengah malam, Tina yang terbangun seketika heran saat suaminya tidak ada di kamar, dan setelah dicek, si Ahmad ternyata sedang berada di pavilion. Kira-kira apa yang sedang Ahmad lakukan di tempat itu? Pura-pura gak tahu dulu. Hingga di siang harinya, Risa yang pulang ngampus langsung syok saat melihat Om Ahmad memberikan bunga sedap malam pada seorang kewes yang menunggu di dalam mobilnya. Kira-kira siapakah kewes itu? Apakah Bondon Micet?
Di malam harinya, si tante terlihat menyuguhkan cilok pada Risa dan Riri yang mampir ke rumahnya. Kemudian, Risa diminta untuk menelepon Om Ahmad yang sejak pagi berada di pavilion untuk makan cilok bersama. Ya, Sudah makan. Sontak semua orang pun heran dengan gelagat Ahmad yang seperti orang kesambat. Saat malam semakin poek, Angki yang tak bisa tidur berniat untuk membuat kopi dagor. Apaan tuh? Tanpa Angki sadari, sosok wanita mengerikan berada di lawang pintu. Sementara di kamar, seusai tahajud, Tina terlihat husu berzikir. Astagfirullah, sungguh tengil. Sosok jurig noni Belanda berwajah badut terlihat mengolok-ngolok Tina yang sedang beribadah. Kembali pada Angki, sontak ia pun heran saat mendengar suara piano yang berbunyi lagu Tetris. Kenapa lagu Tetris, Bang? Karena jika lagu piano ini kecepatannya dikali 2 akan berbunyi seperti ini. Cukup sama, bukan? hei, Melihat Angki yang ketakutan, si ibu memintanya untuk sholat Isya sebelum tidur. Di pagi harinya, Angki yang semalam mimpi basah terlihat baru selesai mandi junub. Sontak Angki pun kaget saat melihat bebenguk noni Belanda berwajah badut Joker. Sementara di rumah, Risa pun kesal pada teman gaibnya yang membuat rumah selalu berantakan. Sontak Risa pun kaget saat melihat 2 bocil walana asing yang muncul di rumahnya. Lantas sambil memperkenalkan diri, Hendrik dan Hans juga ingin ikut berteman dengan Risa. Kembali pada Angki, setelah mendapat teror dari jurig noni Belanda, ia pun meminta Risa untuk menginap. Lantas saat si ibu datang, Angki pun mengungkapkan keheranannya pada tingkah si bapak yang malah menanam bunga sedap malam di halaman pavilion, karena cenah bunga sedap malam akan sangat disukai makhluk goib. Ngapain masa bunga sedap malam depan pavilion? tangan Pak Malik. Entah mitos atau nyata, mereka pun kaget saat melihat foto keluarganya tiba-tiba jatuh dan hancur. Di sore harinya, Risa yang akan pergi menginap berusaha diperingatkan oleh 3 teman goibnya, terlebih mereka merasakan ada entitas jahat di rumah Om Ahmad. Hingga setibanya di rumah si Om, Angki langsung menceritakan tentang teror sosok noni Belanda yang berada di rumah ini. Tak cuma itu, tingkah laku si bapak mulai semakin aneh, sampai-sampai menanam bunga sedap malam di halaman pavilion. Mendengar hal itu, Risa yang indiho meminta Angki untuk lebih berhati-hati. Sementara di ruang tengah, Riri yang sedang bermain bekel tiba-tiba mengalami kejadian aneh. Betapa kagetnya Riri saat merasakan tangan dingin yang menyentuhnya. Saat makan malam, Angki pun kesal dengan ayahnya yang telat datang, apalagi dirinya sudah merasakan salatri. Namun si ibu meminta mereka untuk bersabar karena Om Ahmad sedang sibuk di pavilion. Ini bukan bau bunga. Saat Om Ahmad datang, tiba-tiba Risa mencium bau danur yang samar dari tubuh omnya.
Saat akan tidur, Riri pun merasa jika kakaknya ini merasakan sesuatu yang tak beres, karena Riri pun merasakan hal yang sama ketika bermain bekel. Di tengah keheranan, seketika mereka pun syok saat melihat sosok jurik noni Belanda yang menemani Om Ahmad yang sedang menanam bunga sedap malam. Di tengah malam, Risa pun terbangun saat mendengar suara Panto yang dijeblak-jeblak. Dirasa bukan mimpi biasa, Risa yang penasaran berniat untuk mengecek pavilion. Eta si Bagong, bukannya Bobo sama Sophia Lacuba. Si Ahmad malah molor di tempat buluk seperti ini. Risa tutup pula. Risa yang penasaran langsung mengambil buku milik Om Ahmad. Sekembalinya ke rumah, Risa langsung heran saat mendengar suara backsound Tetris yang dimainkan menggunakan piano. Kamu siapa? Astagfirullah, Risa pun ngalenyap saat di jumpscare bebenguk badut noni Belanda. Hingga setibanya di kamar, Risa yang penasaran bergegas membaca buku milik Om Ahmad. Namun baru saja dibuka, ia pun panik saat mendengar teriakan si tante. Entah apa yang sebenarnya terjadi pada si tante, hingga akhirnya ia pun harus menjalani perawatan intensif di puskesmas. Di saat itu pula, Bu Mantri berkata jika Tante Tina hanya mengalami kecapean dan harus lebih banyak beristirahat. Ketika Risa pulang dari WC, ia pun heran saat samar-samar mendengar senandung lagu Tetris dari arah kamar mayat. Di dalam kamar mayat, Risa pun bertemu dengan seorang wanita huisan bernama Ce Atik. Lantas, Ce Atik yang sama-sama memiliki kemampuan IndiHome berkata jika bau bunga bisa menyamarkan bau danur. Maka dari itu, Risa harus lebih mengasah kemampuannya lebih dalam lagi. Singkat waktu sepulangnya ke rumah, bukannya khawatir akan kondisi istrinya, Ahmad yang ketempelan malah pergi ke arah pavilion untuk ngaduk dengan si noni Belanda. Di malam harinya, Risa yang tak ingin keluarganya dalam bahaya langsung mengajak Angki untuk mengecek buku harian milik Om Ahmad. Gue semalam ke pavilion, Ki. Sontak Angki pun seakan tak percaya saat mengetahui buku harian ayahnya berisi perasaan cinta Ahmad pada sosok noni Belanda bernama Elizabeth. Tak cuman mengungkapkan hasratnya untuk ngaduk siang malam, Om Ahmad pun berjanji untuk sehidup semati bersama Elizabeth dimanapun Elizabeth berada. Namun seketika mereka pun syok parah saat menemukan foto robek seorang noni-noni Belanda bernama Elizabeth yang lahir pada tahun 1905. Lantas dengan kemampuan IndiHome-nya, Risa mulai melakukan cocok logi dari apa yang ia alami. Riri nggak lihat. Kira Om Ahmad selingkuh, Ki. Innalillahi, Risa pun baru sadar jika selama ini Om Ahmad selingkuh dengan sosok Juri Gwalana. Setelah mengetahui Elizabeth akan membawa Om Ahmad ke alamnya, Risa yang tak ingin hal buruk terjadi berniat meminta bantuan pada 3 teman goibnya.
Astagfirullah, bukannya 3 bocil yang muncul. Sontak Angki pun panik saat Risa malah kerusupan. Kemudian Angki pun menanyakan apa yang sosok ini inginkan dari ayahnya. Hingga saat Angki menunjukkan foto burik yang ia temukan, sosok ini tiba-tiba menangis dan berkata jika Ahmad sangat mirip dengan laki yang ada dalam foto tersebut, dan Ahmad akan dibawa oleh sahabatnya ke alam goib untuk dinikahi. Hingga setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba untung saja Risa yang mampu melawan berhasil mengeluarkan sosok yang merasuki tubuhnya. Di saat itu pula, Risa yang menyadari Om Ahmad dalam bahaya meminta Angki untuk menjaga Riri sementara ia akan pergi ke pavilion. Namun di tengah perjalanan, teman-teman goib Risa meminta Risa untuk mengurungkan niatannya. Hingga sebelum memasuki pavilion, si sosok yang telah merasuki Risa memintanya untuk bergegas. Setibanya di pavilion, Risa pun menyadari jika sosok yang selama ini ia lihat merupakan noni-noni baik bernama Ivana, di mana Ivana adalah teman dekat Elizabeth. Betapa syoknya Risa saat melihat sosok Elizabeth yang nemplok di tubuh Om Ahmad. Lantas dengan bisikan jahatnya, Elizabeth meminta Ahmad untuk menghabisi Risa. Untung saja berkat bantuan teman goibnya, Risa berhasil selamat dari serangan jurik Elizabeth. Lantas saat Ahmad tersadar, Risa meminta Om Ahmad untuk merobek buku diarinya. Saya bukan Dimas. Tidak mencintaimu. Dan tidak akan pernah mencintai. Akhirnya, bersamaan dengan hancurnya buku diare, jurik Elizabeth akhirnya lenyap. Sesaat kemudian, setelah teror jurik Elizabeth berakhir, Ahmad pun merasa lega saat melihat istrinya baik-baik saja. Sementara di luar, Risa pun berterima kasih pada kelima sohib goibnya. Lantas Peter memberitahu jika sosok Ivana ingin memberitahunya sebuah kisah kelam di masa lalu. Ivana pun menceritakan jika dulu ia dan Elizabeth adalah besti setia yang sudah seperti saudari kembar. Namun di tengah persahabatannya, Elizabeth malah menyukai adiknya yang bernama Dimas. Namun di sini gua heran, kenapa adik Ivana namanya Dimas seperti orang Tasik? Oh, mungkin adik angkatnya. Kemudian diceritakan hubungan Elizabeth dan Dimas tidak mendapat restu dari si ayah. Akan tetapi bukannya diusir saja, si ayah menir malah sesangkleng dan menghabisi Dimas. Hingga setelah kejadian itu, Ivana memutuskan persahabatannya dengan Elizabeth. Kemudian Elizabeth yang depresi kehilangan orang-orang yang ia sayangi memutuskan untuk mendiskon umur. Dan setelah mengetahui hal tersebut, Risa pun berterima kasih pada bantuan Ivana. Singkat cerita, setelah teror Elizabeth berakhir, keluarga Risa terlihat menonton acara pentas balet.
Lagi-lagi dengan gayanya yang so iye, sosok jurik berwajah tai sapi. Sosok jurik berwajah tai sapi kembali menampakkan diri. Apakah petualangan Risa masih berlanjut? Nantikan sequel selanjutnya hanya di Ojon's Review. IMDb untuk film ini adalah 5,3. Mungkin sini dulu pembahasan film Danur 2. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ojon's Review.